Para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-119 ini adalah merupakan lanjutan daripada hikmah yang ke-118 minggu dahulu. Falhasil al-amilu talibul iwad murtabun ala wa'dillah kama bil hikmatis sabiqah. Orang yang beramal menuntut ganti, menuntut upah, menuntut pahala, itu orang yang ragu-ragu atas janji Allah sebagaimana disebut pada hikmah yang dahulu. Karena kita kada yakin dengan janji Allah, lalu kita menuntut upah. Menuntut upah. Coba kalau yakin, kalau yakin, kita kada akan menuntut upah kepada Allah. Kita baru menghutangi orang, menghutangi. Kita yakin orang itu bayar pada waktunya. Maulah kita tagih orang itu. Kada mungkin kita menagih karena kita yakin bahwa dia bayar pada waktunya. Nah, demikian pula Allah yang menjanjikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Allah menjanjikan bila sembahyang ini, bila puasa ini, bila zakat itu dijanjikan macam-macam oleh Allah, dan kita beramal itu untuk itu, berarti kita kada yakin dengan Allah. Buktinya apa? Bukti kita menuntut kepada Allah dengan amal perbuatan itu. Wajahilun billahi ta'ala, dan orang yang beramal menuntut gantian tadi jahil dengan Allah Ta'ala tadi, jahil dengan Allah, jahil dengan dirinya sendiri. Wa ghairu mustahil min Allah Ta'ala, dan orang yang menuntut balasan dengan amal itu kepada Allah, itu orang yang tidak malu daripada Allah. Itu ada sopan lawan Allah. Lianna faidatul amal ta'udu ila nafsil amil, karena faidah beramal itu kembali kepada diri orang yang beramal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faidah amalan yang kita perbuat, sembahyang. Nah, sembahyang yang kita lakukan ini ada faidah yang kembalinya kepada kita, manfaatnya kepada kita, bukan kepada Allah. Andai kata seluruh alam semesta ini tidak ada orang yang sujud kepada Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Nah, seluruh alam nih, seorang pun tidak ada yang sujud kepada Allah. Seluruhnya seperti Abu Jahal, sedikit pun tidak akan mengurangi keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak perlu kepada amal kita. Andai kata seluruh alam semesta ini orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat semuanya seperti Rasulullah, seluruhnya taat patuh kepada Allah, sedikit pun tidak akan menambah kebesaran Allah, tidak akan menambah keagungan Allah, tidak akan menambah kesempurnaan Allah. Jadi jelas bahwa kita beramal itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Nah, kalau kita beramal faedahnya untuk diri kita, apakah tidak malu kalau kita minta balas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu," puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Nah, faedah puasa itu kembali kepada yang puasa. Bersedekahlah agar kamu terpelihara dari bala dan bencana. Nah, kemana kembalinya faedah sedekah? Kepada kita. Salatlah kamu agar terhapus dosa-dosa kalian, kembali kepada kita. Jadi kalau kembali kepada kita, kenapa kita mesti minta balas kepada Allah atas amalan-amalan itu? Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Jadi kalau kita minta balas kepada Allah, kita orang yang tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dicontohkan. Nah, contohnya ujar seorang dokter, pasien, kamu harus olahraga setiap hari. Olahraga dari jam 6 sampai jam 7 tiap hari. Nah, ini dokternya menyuruh pasien ini olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu dianggap dokter ini perlu bagi si pasien ini agar dia sehat. Nah, olahraga si pasien ini tiap hari. Patutlah pasien ini minta upah lawan dokter. Aku sudah berolahraga, bayarnya dokter aku, nah apa gantiannya? Nah, maulah kayak itu. Nah, kan ini orang yang jahil. Orang yang jahil. Faidah olahraga itu kemana kembalinya? Ke dokter apa ke kita? Nah, kalau kita olahraga melaksanakan perintah-perintah dokter, kita laksanakan perintah, lalu kita minta upah lawan dokter, itu luput. Jadi orang ini jahil billah, jahil binafsi, lawan Allah jahil, lawan dirinya jahil. Semua perintah Allah pasti membawa kebaikan kepada kita. Baik segera, baik zahir atau batin atau akan datang. Pokoknya setiap kebaikan yang Allah perintah pasti manfaat kepada kita. Setiap kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk kejahatan dilarang oleh Allah, pasti mudaratnya kepada diri kita, baik langsung atau kemudian baik zahir atau batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan hikmah yang ke-118, hikmah yang ke-119 ini jelas bahwa kalau selama ini kita beramal mengharap sesuatu kepada Allah dengan amal itu, bahwa itu adalah suatu kesalahan kita yang mesti dirubah, mesti dirubah. Jangan sampai kita tergolong orang jahil, orang yang tidak pemalu kepada Allah, orang yang ragu-ragu dengan janji Allah. Nah, jadi kita mulai sekarang ini kita sembahyang semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita puasa semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita bersedekah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Tidak ada harapan-harapan lain dengan sembahyang itu selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perkara kita minta surga kepada Allah itu disuruh. Perkara kita berlindung dari api neraka itu disuruh. Tetapi kita minta kepada Allah surga itu, kita berlindung kepada Allah daripada neraka itu, mesti diakhiri dengan birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau ya arham, bukan dengan amal kita. Minta surga kepada Allah, Firdaus, surga yang paling top itu Firdaus. Rasulullah menyuruh kita mintalah surga Firdaus. Tapi kita minta jangan sekali-kali karena kita melihat kita ini ahli sembahyang, kita melihat ahli puasa, jangan memandang itu kita minta, berarti kita minta ganti. Nah, mintalah surga, mintalah keselamatan neraka semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada larangan untuk minta apapun kepada Allah, surga, minta bidadari, minta gedung, minta mahligai apapun, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sekali-kali minta itu diakibatkan karena sembahyang, disebabkan karena sembahyang, karena puasa, jangan. Mintalah kepada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara kita sembahyang, perkara kita beribadah itu karena menjunjung perintah Allah dan mencari keridhaan Allah. Titik di situ. Titik. Kalaupun ada janji-janji ini, sembahyang ini dapat ini, kita yakin kada perlu minta lagi. Nah, jadi sembahyang, beribadah karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, kalau demikian kita beramal, maka amal kita sudah tergolong ikhlas.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi beribadah karena takut neraka, bukan lagi beribadah mengharap surga. Nah, itu adalah sudah kita tinggalkan di masa-masa yang lampau cara-cara yang demikian. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak menyiksa kita dengan demikian yang dahulu itu. Itu rahmat Allah kepada kita, anugerah kepada kita. Kita masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki amal kita. Yang dari dulunya karena surga, yang dari dulunya karena takut neraka, sekarang kita beramal karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita beramal dengan cara demikian, sedikit pun tidak akan mengurangi janji Allah kepada kita. Bersedekah, sedekah itu menjaga diri daripada bala. Ini janji, sudah janji Allah lewat Rasulullah disampaikan. Sedekah itu menjaga mati jahat. Sedekah itu menambah harta. Macam-macam sedekah ini. Nah, kalau kita beramal karena Allah, mengharapkan bersedekah itu ridha Allah, maka janji-janji itu bahkan lebih sempurna diberikan kepada kita. Lebih sempurna daripada kita bersedekah karena mengharapkan yang demikian tadi. Nah, jadi biasakanlah bersedekah itu karena Allah, mengharapkan ridha Allah, pasti akan dapat faidah-faidah sedekah itu pasti kembali kepada kita, karena itu janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-120 insyaallah taala. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بالله من شر هذا الزمان وأهله، ونعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال كرسيك أن تجيرنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا وأحبابنا وأموالنا وجميع المسلمين والمسلمات من شر هذه السنة، وقنا وإياهم شر ما قضيت بها، واصرف عنا وإياهم شر هذا الشهر يا كريم النظر، واختم لنا وإياهم بهذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية والسعادة وحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله حسن الخاتمة.